يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد القولين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. نبينا الأميرون فلا أحد أبر في قول الله منه ولا نامي. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة. بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين، وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين، ونخص خاصة إلى مؤلف هذا الكتاب الإمام تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني الحسني، إن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومه وببركة أسراره ويعلي درجاته في الجنة، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ثم إلى أرواح المؤسس بهذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين ومن بنى عليه ومن وقف بهذا المسجد، إن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi
هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah, para hujjaj, para sesepuh, bapak-bapak hadirin dan para remaja jemaah majelis taklim Masjid Jami' Ar-Rahmah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patutlah kita syukuri, karena dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Jemaah sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kitab fikih, ya, yaitu yang kita ambil dari Kifayatul Akhyar. Masih melanjutkan pembahasan kita terkait dengan yang namanya tayammum, ya, yaitu pada halaman 63 baris keempat dari bawah. Ya, halaman 63 baris keempat dari bawah, ya, adanya di pinggir sebelah kiri, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid daraini amin. Summa faqidul ma' wat turab idza shalla fahal yaqra'ul fatihata idza kana junuban. Muqtada kalam ar-Rafi'i fi hadha fi bab at-tayammum annahu la yaqra'uha wa ya'ti bidzikri wa tab'ahu an-Nawawi, lakin sahhaha an-Nawawi fi babil ghusli annahu yajibu alaihi an yaqra'aha walau tayammama an janabatin. Thumma ahdasa hurima alaihi ma yahrumu ala al-muhdisi wala tuhramu al-qira'ah wala al-labsu fil masjid. Thumma bi ru'yatil ma tahrumul qira'ata wa kullu ma kana haraman hatta yaghtasila ma lam yaqtarin bimani'in imma syar'i kal 'atshi aw hissi kasab'i aw 'adwi
kama taqaddama wa nahwu dzalika wallahu a'lam. Yang selanjutnya ya, Al-Imam Taqiyuddin dalam kitab Kifayatul Akhyar beliau menjelaskan kembali ya tentang orang-orang yang bertayamum ya seperti apa. Ya, sini dikatakan summa faqidil ma'a wat turab. Ya, apabila ada seseorang ya yang mana orang ini tidak mendapatkan air dan juga tidak mendapatkan apa? Debu. Ya, artinya dia mau wudu enggak ada air, ya. Dia mau tayamum enggak ada debu tapi debunya enggak apa ya? Enggak suci. Ya. Nah, ini kan masalah. Ya. Lah bagaimana? Ya. Dalam keadaan seperti ini nih, seperti yang sudah kita jelaskan atau kita pelajari bersama pada pertemuan 2 minggu yang lalu, ya, ketika ada orang seperti ini nih, udah dia cukup ngapain? Sholat sekedar apa? Ihtiraman liwaktu. Ya, hanya sekedar untuk menghormati waktu saja. Ya, nah di sini ya ada permasalahan. Oke, kalau sholat bisa dikerjain gimana? Ya, untuk sekedar hormatin waktu saja. Ya, ada satu pertanyaan. Ya, tuh. Apa pertanyaannya itu? Ya, fahal yaqra'ul Fatihata idza kana junuban? Ya, apakah orang yang tadi enggak dapetin air, enggak dapetin debu, dia sholat sekedar hanya apa? Menghormati waktu, padahal saat itu dia dalam keadaan junub, ya, apakah dia harus membaca Al-Fatihah atau tidak? Nah, ini pertanyaan. Ya, kan Fatihah dalam sholat jadi apa tuh? Rukun. Ya, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Kan Nabi bilang begitu. Ya, tidak sah atau tidak diterima ya seseorang yang apabila melakukan sholat tapi nggak baca Fatihah. Ya, nah ini dia sholat tapi hanya sekedar hormatin waktu. Kenapa? Karena nggak ada air, nggak ada debu. Ya, sementara orang yang lagi junub kan nggak boleh baca Al-Quran. Ya, nggak boleh baca Al-Quran. Al-Fatihah, Al-Quran bukan? Ya, ya. Itu urutannya kan dalam Al-Quran surah Fatihah merupakan urutan surah yang pertama. Ya, ala hasabi tartib, berdasarkan urutan. Ya, bukan wahyu pertama, tapi urutan dalam susunan Al-Quran Al-Fatihah adalah apa? Surah yang pertama. Ya, dan surah Al-Fatihah itu ya apa? Merupakan salah satu ruknun min arkanis shalah. Ya, salah satu rukun daripada rukun salat. Artinya kalau di salat orang meskipun ada wudu, meskipun dengan tayamum, kalau enggak baca Fatihah salatnya apa? Enggak sah. Tuh, ya. Nah, ini kondisinya beda. Ya kan? Junub, air kagak, debu kagak. Tapi dia sholat sekedar hormatin waktu, ya, karena sholatnya apa adanya doang, ya. Nah dia sholat nih baca Fatihah apa enggak? Nah sini kita lihat bagaimana penjelasan para ulama, ya. Muqtada kalamir Rafi'i fi hadza fi babit tayammum annahu la yaqra'uha. Tuh, ya. Menurut Imam Rafi'i, ya, jadi Imam Rafi'i ini merupakan pengikut mazhab siapa? Imam Syafi'i. Ya, tuh. Kata dia dalam pembahasan tentang bab tayamum, kalau orang dalam keadaan junub, ya, dia sholat hanya sekedar apa? Menghormati waktu saja, maka meskipun dia sholat menghormati waktu, jangan baca surah Fatihah. Kata Imam Rafi'i. Ya, tuh, jangan baca apa ya? Surah Al-Fatihah. Nah,
Kalau orang sholat nggak baca surah Fatihah, apa yang dibaca? Ya, di sini jelaskan, ya, itu apa? Wa ya'ti bizikri. Ya, cukup dengan dia membaca zikir-zikir saja. Ya kan? Ya aslinya kan Pak, emang orang sholat boleh nggak pakai wudu? Boleh nggak? Nggak pakai taharah boleh nggak? Nggak boleh kan? Ya, lantaran kondisi yang tidak memungkinkan, air kagak, debu kagak, dia sholat apa dalam keadaan apa adanya dah. Bukan saja dia dalam keadaan hadas kecil, tapi dia juga dalam keadaan apa? Junub. Ini masalahnya. Ya, sedangkan orang yang sedang junub banyak larangan-larangan yang nggak boleh diapain, yang nggak boleh dikerjain. Orang lagi junub, sholat hukumnya apa? Haram. Orang lagi junub, puasa hukumnya apa? Haram. Tuh, padahal sholat bagus nggak? Bagus. Puasa bagus nggak? Bagus. Baca Quran bagus nggak? Bagus. Ya, karena ada ilat atau adanya sebab yang menyebabkan dia itu apa? Ya, tidak diperkenankan membaca Al-Quran, sholat dan lain sebagainya, kondisi dalam keadaan apa ya? Junub. Makanya Imam Nawawi mengatakan jangan baca surah Al-Fatihah, ya, meskipun dia hanya sekedar apa? Sholat dalam rangka menghormati waktu saja, ya. Paham Pak ya? Ya, baik. Wa tabahu An-Nawawi, ya, yang diikuti oleh pendapatnya juga Imam Nawawi, ya, lakin ya sahaha An-Nawawi, ya, Imam Nawawi mensahihkan fi babil ghusli, dalam bab tentang bab mandi, annahu, ya, kata Imam Nawawi apa? Yajibu alaihi an yaqra'aha. Tuh, tetap orang yang sholat meskipun sekedar menghormati waktu, ketika dia dalam keadaan junub tetap baca apa? Baca Fatihah. Ya, kok beda pendapat Ustaz antara Imam Rafi'i dan Imam Nawawi? Biarin, bukan dia kita yang debat. Ya, itu masing-masing ulama meskipun satu mazhab, dia berpendapat juga masing-masing punya apa? Punya dalil, punya argumen, punya alasan. Emang kita, ya, kalau berdebat nggak pakai apaan? Nggak pakai dalil, nggak pakai argumen, ya. Istilah bahasa kita pokoknya, ya, pokoknya, pokoknya itu bukan dalil, ya. Pokoknya itu adalah apa? Bukti keangkuhan kita, ya. Ingin apa? Ya, agar pendapat kita itu mau diterima oleh semua orang. Kan nggak boleh memaksakan kehendak kita untuk diterima oleh orang lain. Tuh, ya, baik. Ya, jadi dua pendapat tadi ya. Rafi'i mengatakan jangan baca Fatihah, Imam Nawawi mengatakan apa? Tetap baca Fatihah, ya, gitu. Walau tayammama an janabatin, ya, apabila seseorang melakukan tayamum disebabkan karena dia junub, artinya nggak ada air nih, ya, atau ada air tapi dia ada larangan nggak boleh kena apa? Kena air, ada uzur, ya. Kan junub itu untuk menghilangkan hadas besar juga ketika nggak ada air tayamum. Caranya kan sama kemarin seperti yang saya sudah ajarkan, ya. Yang dibasuh cuma dua anggotanya, apa tuh? Muka dan tangan doang, ya. Jangan orang tayamum kaki diusap-usap pakai debu, ya. Ada tuh Pak banyak, ya. Saya lihat lagi orang umrah di dalam pesawat, orang tayamum kakinya diusap-usap ini, ya. Pengajaran itu, ya, kepalanya, ya. Nggak sekalian lo kumur dalam hati saya itu, ya. Coba kumur pakai debu, ya. Tuh, ketahuan orang udah nggak tahu tapi nggak mau belajar. Ini repot Pak, ya. Harusnya kan dia nanya, ya, tayamum seperti itu disamain sama orang apa? Wudu, nggak bisa. Meskipun junub juga tayamumnya sama, anggotanya cuma dua, apa ya? Muka dan tangan doang. Tuh, ya, ya. Dalam segi niat aja beda. Ya, kita niat wudu kapan? Saat kita mau basuh muka. Tapi kalau niat kita tayamum kapan?
saat kita meletakkan tangan kita di mana? Di atas debu. Ya jangan di sini. Nawaitu tayammum, jangan di sini. Nawaitu tayammum listibahatis shalah lillahi ta'ala. Ya, tuh. Kalau kita mau belajar dan kita ngaji, pasti kita tak tahu. Baik, ya. Nah, ada orang tayamum, ya, tapi dia ngapain? Orang junub, tapi dia tayamum, ya. Summa ahdasa, ya. Habis dia tayamum, datang hadas kecil, ya kan? Awalnya kan dia junub, hadas besar tuh, ya. Kemudian dia ngapain? Tayamum. Habis tayamum, dia kentut, ya kan? Atau dia punya hadas kecil, ya. Apa pendapat di sini dikatakan, ya? Hurima alaihi ma yahrumu 'alal muhdits. Ya, diharamkan bagi orang yang tadi itu, ya, ketika dia sudah tayamum dari junubnya, kemudian dia berhadas, maka diharamkan bagi dia itu apa ya? Melakukan sesuatu seperti yang diharamkan bagi orang-orang yang punya hadas kecil. Tuh. Orang punya hadas kecil, sholat boleh gak? Sholat sunnah boleh gak punya hadas kecil? Nggak boleh. Mau sholat sunnah, sholat wajib tetap. Sholat witir yang cuma 1 rakaat boleh gak? Punya hadas? Tetap nggak boleh. Jangan kita bilang kalau witir boleh kali Ustaz kan cuma 1 rakaat katanya. Nggak ada aturan kayak gitu. Ya, meskipun 1 rakaat yang namanya sholat apapun, ya, yang kita lakukan la budda an yakuna apa? Tahiran. Mesti kita dalam keadaan apa? Suci. Ya, baik suci dari hadas kecil ataupun dari hadas apa? Hadas besar. Tuh, ya. Baik. Wala tahrumul qiraah wala lubsu fil masjid. Ya, tapi ini orang, ya, karena batalnya dia ini lantaran sebab hadas kecil, makanya apa? Tidak diharamkan baginya apa? Al-qiraah. Untuk dia membaca Al-Qur'an. Salat kagak boleh, ya, tapi baca Quran boleh, ya, karena kan yang namanya megang Quran dalam keadaan hadas kecil itu kan, ya, itu satu permasalahan yang masih apa, ya, ikhtilaful ulama, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan haram kita megang Al-Quran saat dalam keadaan hadas. Dalilnya mana? La yamassuhu illal mutahharun, kata Allah. Janganlah kita menyentuh Al-Quran ketika kita dalam keadaan apa? Dalam keadaan punya hadas. Hadas kecil, bukan hadas besar. Kalau hadas besar jelas nggak boleh itu. Ya, tuh. Walal lubsu fil masjid. Ya, tuh. Ya. Begitu juga enggak dilarang tuh orang yang punya hadas kecil apa? Al-muksu fil masjid. Apa itu al-lubsu? Al-lubsu artinya diam di masjid. Ya. Kita nggak punya wudu, boleh nggak diam di masjid? Boleh nggak? Diam di gereja boleh nggak? Nggak punya wudu? Boleh, masjid aja boleh, apalagi gereja. Gereja cuma saya tanya biar nyambung nggak gitu, biar orang konsen nggak belajar gitu, ya. Tuh. Ya orang nggak punya hadas kecil aja boleh diam di masjid, lewat masjid. Tapi kalau orang hadas besar kan nggak boleh. Ya, al-murur sekedar kita lewat aja itu nggak boleh. Apalagi al-muksu kita diam di masjid nggak boleh. Orang lagi haid boleh nggak lewat dalam masjid? Nggak boleh. Menurut pendapat Imam Syafi'i. Ya, tuh makanya karena tuh orang lantaran punya hadas kecil aja larangan junub diangkat. Ya, dia boleh baca Quran. Dia boleh lewat di masjid atau dia boleh iktikaf di mana? Di masjid. Tuh, ya. Selanjutnya, summa bi ru'yatil ma. Ya, nah, beda. Apabila nih orang yang tadi, ya, dia habis junub, habis itu punya hadas kecil, dia kan boleh apa? Boleh baca Quran, boleh lewat di masjid. Tahu-tahu dia melihat air. Ya, dia ngelihat air. Nah, saat dia udah ngelihat air, tahrumul qiraah wa kullu ma kana haraman hatta yantasila.
ya, maka berlakulah segala sesuatu yang tadinya boleh jadi nggak boleh. Kenapa? Karena dia udah melihat air. Ya, maka dikatakan diharamkan baginya untuk membaca Al-Quran dan segala sesuatu yang diharamkan bagi dia sampai kapan? Hatta yaghtasila. Kenapa? Karena awalnya dia dalam keadaan junub, ya, menghilangkan junubnya juga dengan apa? Dengan tayamum, kecuali kalau dengan air, ya, atau dengan mandi. Ya, ini masalahnya kan awalnya dia kena apa? Dengan tayamum. Kan orang katakan dalam kaidah dikatakan idza ja'al ma' batalat tayammum. Ya, apabila orang sudah melakukan tayamum, tahu-tahu dia ngelihat apa ya? Ada air, batalat tayammum, batal tayamumnya itu. Itu dia di apa itu? Di apa istilahnya itu? Malghi, dibatalin tuh. Ya, artinya ini udah enggak berlaku lagi. Tuh, ya. Malam yaktarin bimaniin. Nah, ini Pak, selama tidak adanya satu larangan, ya, imma syar'iyyin yang berdasarkan syariat, ya, arti tidak ada sesuatu yang menghalangi dia untuk tidak menggunakan air, untuk menggunakan air, ya. Tapi kalau ada ilat, ya, atau uzur syar'i yang memang, ya, melarang dia untuk menggunakan air, tetap artinya apa? Enggak haram, tetap hukum berlaku. Kenapa? Karena hukum keadaan tayamum dia itu masih berlaku. Paham ya? Ya, kecuali ada apa? Uzur. Ya, kalau enggak ada uzur berarti apa? Boleh tetap seperti yang awal tadi itu. Dia boleh baca Quran, dia boleh diam di masjid, ya. Karena apa? Karena kondisi dia memang apa? Mengharuskan dia nggak boleh kena air. Contohnya apa ya? Karena sakit, ya. Karena mungkin dalam keadaan cuaca yang sangat dingin, contohnya itu, ya. Itu yang akan memberikan madarat atau memberikan bahaya. Hal-hal itulah yang menyebabkan apa? Hukum itu akan berubah. Ya. Jadi kita ada satu kaidah Pak sekalian, dalam kaidah fikih dikatakan al-hukmu yaduru ma'al 'illati wujudan wa 'adaman. Ya, hukum itu akan berlangsung, ya, ketika ada ilat atau tidak ada ilat. Kalau ada ilat jadi begini, kalau enggak ada ilat jadi begono, kan kitanya. Ya. Jadi kita apa Pak? Namanya peraturan itu kita jangan apa? Jangan kekeh. Ya, enggak bisa berubah. Lain. Kenapa? Karena nih yang lagi kita bahas adalah sesuatu masalah yang kuno. Ya, bukan yang usul. Kalau yang usul jelas nggak boleh kita rubah-rubah. Ya, tuh ilmu kan ada dua, ada yang ilmu usul, ada ilmu furu'. Ya, kalau ilmu yang usul nggak boleh kita rubah-rubah. Ya, contohnya kita beriman kepada Allah, kita katakan boleh kita beriman kepada Allah. Nggak beriman kepada Allah saat kita lagi ngapain? Senang boleh? Boleh. Boleh kita ninggalin sholat kalau kita lagi malas boleh? Gak ada, itu kan usul pokok yang gak boleh dijadikan bahan perdebatan di kalangan para ulama. Ya, dikatakan usul gak boleh dirubah aja masih banyak orang yang berani, ya, merubah hukum. Ya, sholat boleh cukup dengan eling saja. Ya, eling cukup kita udah melaksanakan sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah maghrib ingat, oh maghrib. Enak gak kayak gitu? Enak Pak, jangan bilang gak enak. Tapi gak boleh. Ya, enak banget. Azan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, subuh ya, oh iya. Subuh lagi. Enak banget kalau boleh kayak gitu. Ya, cuma eling, ingat doang. Ya, tapi tidak direkomendasikan dalam syariat Islam tuh. Enggak boleh kita hanya sekedar eling tuh. As-salatu apa? Ad-du'a. Apa itu salat? Salat menurut bahasa artinya apa? Ya, doa. Menurut istilah apa? Ya, menurut istilah adalah ya qaulun wa fi'lun. Ya, ucapan dan perbuatan, ya, yuftahu bit takbir wa yughlaqu bit taslim. Ya, amal perbuatan yang dimulai dengan membaca takbir dan diakhiri dengan apa? Dengan salam.
kalau ingat doang enak. Lagi jalan-jalan, bu, udah asar, ingat semua asar, udah sholat. Ya, nggak perlu kita ngapain, turun berhenti sholat, tapi nggak boleh. Tapi ada yang bilang begitu boleh. Ya, saya nggak katakan orang itu blow on, nggak. Ya, dia pinter tapi kepelinger. Ya, karena tuh masalah yang apa, usul yang pokok nggak bisa diapain, dirubah-rubah, apalagi diperdebatkan. Ya, tuh. Sholat zuhur kita ganti dah. Sholat asar kita ganti dah. Ya, kapan? Asar kita kerjain di maghrib, maghrib kita kerjain di subuh. Boleh kan? Boleh. Allah sudah katakan innas sholata kanat, apa ayat itu? Kitaban mauquta, ayat itu. Ya, sungguhnya sholat itu waktu-waktunya sudah diapain? Sudah ditentuin. Subuh waktunya jam sekian, zuhur jam sekian, asar jam sekian, maghrib jam sekian, isya jam sekian. Ya, itu nggak bisa kita apain? Kita rubah-rubah ya. Jadi kalau tidak ada yang menghalangi dia untuk tidak menggunakan air, itu boleh. Apa contohnya? Kal atshi, seperti di dalam keadaan yang lagi haus banget. Dia nemu air, cuma airnya sekedar cukup buat diapain? Diminum. Ya, mendingan mati Pak. Kita ada air dikit, kalau kita nggak minum mati. Ya, tapi kita mau sholat, mendingan mati tuh kita pilih. Minum apa pakai wudhu? Oh, minum, jangan wudhu. Ya, tuh itu namanya kan apa tuh? Ya. Kita mengutamakan muqaddimul aham alal muhim. Ya, mengedepankan sesuatu yang lebih penting dari yang penting. Itu namanya hifzun nafsi. Dalam ahkam syar'iyyah itu namanya hifzun nafsi. Kita jaga diri kita. Ya, Allah sudah katakan wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan kamu jerumuskan diri kamu dalam kebinasaan. Ya, enggak bisa wudu pakai air, kan boleh apa? Boleh tayamum, kita haus mau boleh minum debu. Ya, udah kita minum debu aja dah. Boleh enggak? Tafadhol. Ya, kalau mau tafadhol silakan. Ya, tapi akhirnya bakal apa ya? Bakal ada bendera kuning. Ya, debu diminum. Ya, enggak boleh. Tuh, itu yang pertama. Kemudian au hissi, atau ada sesuatu yang lain, kasaba. Apa itu sabak? Ada air yang kemarin kita sudah pelajari itu, air ada, kita nemuin air, tapi air yang ada itu dikelilingi sama binatang buas. Ada macan lagi minum, ada buaya itu lagi minum, ya, ada harimau. Berani kita? Enggak berani, ya. Biarin dah, gua mati mati syahid katanya. Mati syahid begitu. Ya, nggak ada istilah itu namanya mati konyol. Udah tahu tuh binatang buas. Ya, tuh terus kita kerjain alasannya apa? Biar mati syahid. Ya, bisa syahid kayak gitu. Enak banget, mati syahid gampang banget. Padahal ada hukumnya. Kalau ada binatang buas yang jaga itu air, jangan kita sok-sok kuat dah. Ya, yang sok-sok kita apa tuh? Ya, orang yang apa tuh bisa mengalahkan binatang buas. Ya, au aduin, atau tuh air. Ya, dalam kondisi kita lagi perang, di situ ada musuh kita. Ya, nah namanya orang perang Pak, mengenal ada namanya apa tuh? Ya, kita dikasih izin. Ya, kita pengen wudu, ada musuh kita lagi di situ duduk. Bang, kita lagi perang, damai dulu ya. Kenapa? Kita mau ambil wudu dulu, boleh ya? Ada kayak gitu? Agak ada yang ada kita digorok leher kita sama dia. Ya, aduh, namanya musuh. Ya, apa lu bilang? Ya, lu sama gua lagi musuhan, lagi perang, pengen minta air, tar dulu, ini air kekuasaan gue. Ya, tuh. Nah, itu penyebab namanya sebabnya syar'i. Alasannya syar'i. Ya, karena takut haus, karena takut ada binatang buas, dan karena takut adanya apa? Musuh. Kalau itu boleh, hukum yang awal tadi itu berlaku. Artinya dia junub tayamum, ya, tuh, tapi dia hadas kecil, tetap dia boleh apa? Baca Quran
dan dia boleh apa? Diam atau melewati masjid, ya. Tuh. Tapi kalau dia ngelihat air, nggak ada alasan yang 3 tadi nih, batal tuh. Ya, kebolehan dia tadi baca Quran nggak boleh, ya, lewat masjid juga nggak boleh. Kenapa? Karena awal dia itu ngilangin junub adalah dengan apa? Dengan tayamum, ya, bukan dengan kita mandi, ya. Baik. Wallahu a'lam. Ya, tuh. Mas'alatun. Ya, ada masalah lagi nih berikutnya. Wajadal musafiri 'ala tariqi khabiyatun masbalah lisyurbi. Ya. Apabila ada seorang yang sedang dalam melakukan perjalanan, ya, tuh orang lagi dalam perjalanan nemuin air, tapi air itu tertulis air khusus untuk diminum, ya, bukan khusus untuk dipakai apa? Wudu, ya. Nah ingat Pak nih, ini ada hukumnya ya, jangan sembarangan gitu, ya. Kalau itu jelas-jelas tertulis tuh air disediain adalah untuk diminum, ya, tuh, ya, la yajuzu lahu an yatawadda minha. Enggak boleh tuh air meskipun kita temuin tapi ada tulisan buat minum kita pakai untuk wudu, la yajuz. Hukumnya enggak boleh, ya. Celaknya orang enggak ya. Ya, jangan. Ya, kita bukan takut sama orang tapi takut kepada siapa? Kepada Allah. Ya, udah jelas-jelas tuh. Kalau di Mekah itu seperti di apa namanya? Di tempat mikot, ya, tuh lisyurbi faqat, hanya untuk diminum. Ya, tuh for drink only kalau bahasa Jawanya tuh. Ya. Tuh, seperti itu tuh. Jangan kita ganti. Kita pakai buat apaan? Buat wudu. Enggak boleh lah ya justru. Ya, tuh. Wa yatayammam. Justru kita boleh ngapain? Tayammum seperti itu. Ya. Ada air, cuma air untuk diminum. Loh kenapa Pak? Enggak boleh Pak. Karena tuh air untuk diminum bukan buat kita doang. Ya. Banyak tuh orang biasanya ngambil minum di mana? Di situ. Nah kalau lantaran kita tuh air minum kita pakai wudu, orang yang biasa ngambil jadi nggak ada tuh air, dosa nggak gitu? Dosa. Ya, tuh namanya zalim. Orang udah buat jadi gini aja, ya habis. Kemana tuh airnya? Dipakai wudu tadi sama Jaki. Ya, Jaki orang dari tulisannya tetap main wudu aja dia. Nah, orang jadi kesel. Ayo orang kesel tuh, berarti orang itu diapain? Dizolimin, ya. Akhirnya ada dia aja dah orang jelas-jelas buat wudu dipakai buat minum. Buat minum dipakai buat wudu. Nah, tuh ya. Kita ngelihat maslahahnya. Ya, karena kemaslahatan air minum itu bukan untuk kita doang. Banyak tuh orang yang ngapain? Yang meminum air dari tempat itu tuh. Karena disediakan memang di tempat yang mana? Yang sulit mencari air bersih untuk bisa diapain? Diminum. Ya, tuh. Baik. Li'annaha innama tuda'u lisyurbi. Ya, tuh. Nah, ilatnya kenapa enggak boleh? Karena tuh air disediain sekedar untuk apa? Untuk diminum, bukan untuk diapain? Dipakai wudu. Ya. Apalagi mandi. Ya, air segetong, ya. Lagi jalan-jalan dalam bis ngimpi junub dia kan, tidur junub ada itu. Wah junub gue nih, gimana ini? Ya ada air segentong, air minum, akhirnya kok nggak ada orang, mandi aja sudah. Nah, ini lebih dosa lagi nih. Ya orang wudu aja nggak boleh, apalagi mandi. Banyakan mana pakai air wudu apa mandi? Mandi. Ya tuh, jadi kita paham tentang apa ilmu-ilmu seperti ini. Ini namanya ilmu yang wajib Pak. Ya kita harus apa ya? Kita wajib tahu. Ya kalau kita nggak mau tahu, dosa nggak? Dosa. Ya tuh jangan kita nyepelein ilmu-ilmu seperti ini nih. Ya tuh. Baik. Kaza zakarahu al-mutawalli war-ruyani. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Al-Mutawalli dan juga Ar-Ruyani. Wa naqalahu anil ashab, yang dinukil dari para sahabat. Ya, jadi ini
keputusan seperti ini nih diambil dari para sahabat. Ya, berarti hukumnya apa ya? Boleh kita lakuin. Makanya Pak, kita jangan terlalu gampang mengatakan segala sesuatu itu bid'ah mulu. Ya, padahal banyak pekerjaan yang enggak dikerjain Nabi, tapi sahabat ngerjain. Banyak enggak? Banyak. Ya, kan sunnah itu ada 3. Ada sunnah qauliyah, sunnah dari Nabi berupa ucapan, sunnah fi'liyah, sunnah dari Nabi berupa apa? Perbuatan. Ada yang 3 nih yang orang ulama salaf lupa, yang namanya apa? Sunnah takririyah. Ya, apa itu sunnah takririyah? Itu pekerjaan itu, hukumnya itu enggak Nabi contohin, Nabi nyuruh kagak, ngelarang kagak. Akhirnya sahabatnya ngapain? Ngerjain. Apa contohnya? Kita baca doa iftitah, Pak. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Itu bukan dari Nabi. Dari siapa ya? Sahabat. Ya kan? Sahabat ketika baca itu, Nabi lihat, didiemin, berarti bagus. Jangan dibilang apa? Bid'ah. Maulid bid'ah. Ya, ngaji ini pakai lekar, bid'ah saya nih. Bid'ah nih, dulu Nabi ngajar nggak pakai lekar. Ya, pegang bukunya. Ya, berarti itu orang apa itu? Ya, namanya itu jumud. Apa itu jumud? Kaku dalam memahami suatu hukum. Jangan. Ya, hukum Islam itu fleksibel. Ya, kayak keran yang kita pakai buat apa tuh? Buat shower. Ya kan ada selang fleksibel tuh. Kita bilangin kemana aja boleh gak? Boleh. Namanya fleksibel. Ya, yang penting tidak melanggar hukum-hukum yang ketentuan yang ada. Tuh. Coba orang baca doa iftitah itu apa? Dari para sahabat. Ya, Nabi nanya kepada para sahabat, sahabat nanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasul, gimana doa iftitah yang tadi kami baca? Nih, cakep. Ya, tuh, cakep ente baca. Kenapa? Tuh doa iftitah itu jarang-jarang. Dari mana ente tahu? Tuh, Nabi sendiri heran. Ya, Nabi enggak suruh, Nabi enggak larang. Kenapa? Karena itulah namanya apa? Sunnah takririyah. Ya, suatu sunnah yang berupa ketetapan Nabi, nyuruh kagak, ngelarang kagak. Ya, bukan berarti para sahabat sok lebih pintar, bukan. Ya, itu bukan. Ya, Nabi sholat kenapa coba? Ya, orang sering selama ini kan sering bilang kalau sholat sunnah baiknya di mana? Di rumah. Ya, kalau rumah kita jauh, jangan coba-coba di rumah, jadi kagak dikerjain. Kenapa? Malas. Ya, kecuali kalau rumah kita dekat nih, di sekitar masjid, ya, itu memang. Jadi kita memahami hadis juga harus jeli, Pak. Ya, jangan kita memahami suatu hadis itu, konteks dari hadis itu jangan. Kita harus menjabarkan. Ya, tuh. Biar apa? Biar orang juga pada tahu. Ya, udah sholat sunnah baiknya di mana? Di rumah, jangan di masjid. Dari sholat masjid itu pulang dari Bogor, sholat sunnahnya di mana? Di rumah, habis. Kenapa? Kan Nabi suruh baiknya di rumah. Blow on memahami hukum berarti. Ya, kita harus apa? Betul-betul memahami suatu konteks hadis tersebut. Banyak Pak, kalau kita jelasin, kita pelajari tentang hal itu. Jadi jangan kita seperti orang-orang salafiyah, ya, yang selalu apa? Membid'ahkan segala sesuatu yang kita kerjain. Ya, kita kerjain itu enggak, ya. Nah, kita aja jangan jauh-jauh. Sunat dari mana itu asalnya? Hitan dari siapa? Nabi Ibrahim. Ya, itu. Berarti kita bid'ah dong sunat. Karena Nabi enggak dikerjain. Kenapa? Karena Nabi wulida sallallahu alaihi wasallam maftunan bi'ainil inayah. Ya kan dalam kitab Rawi Jiwa itu Nabi lahir dalam keadaan sudah diapain? Jadi sunat. Ya, berarti kita bid'ah dong. Itu bid'ah sunat ya. Sunat belum? Bid'ah itu. Ya. Kisah Sanusi sudah sunat belum? Udah bid'ah Kisah Sanusi itu. Ya, gitu. Kita jangan terlalu gampang apa-apa kita bilang bid'ah karena Nabi enggak kerjain. Wa kullu bid'atin dolalah, kata wa kullu dolalatin finnar. Itu gampang banget. Ya, main neraka aja serem banget kayaknya itu ya.
Ya, padahal kan Imam Syafi'i bilang bid'ah itu ada dua, ada bid'ah dhalal, ada bid'ah hasanah. Ya, bid'ah yang sesat, ada bid'ah yang benar. Masa kita ngambil bid'ah yang kagak benar? Ya, na'udzubillah min dzalik. Ya, faslun wa kullu ma'in kharaja min as-sabilaini najisun illal mani wallahu a'lam bissawab. Ya, ini sedikit kita pelajari, mudah-mudahan nanti kita lanjutkan pada pertemuan kita hari Minggu atau malam Senin yang akan datang. Mudah-mudahan kita Allah berikan panjang umur, sehat walafiat agar kita bisa melakukan menginvestasikan diri kita untuk akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, silakan kalau ada yang mau ditanya.